Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Kisah Yudas Iskariot, tragedi mengerikan dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kesengsaraan yang dialami Yesus Kristus sungguh tragis dan ironis. Bukan hanya penderitaan fisik yang dialaminya, dipukul, dicambuk, dan digantung terpaku di atas kayu salib, Yesus Kristus juga mengalami penderitaan batin yang luar biasa hebat. Ia diejek, dicela, dihina, dan diludahi. Ia dipermalukan dengan diarak memikul salibnya untuk dipertontonkan di muka umum. Hal ini tentunya merupakan suatu penderitaan yang tak terbayangkan. Namun ada kepedihan hati yang lebih memilukan, yaitu ketika Yesus Kristus ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya pada saat dia sangat membutuhkan teman. Bahkan muridnya yang pemberani, Simon Petrus, menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Ia tidak cukup nyalinya mengaku sebagai muridnya. Dan yang lebih menyayat hati, ketika satu dari antara 12 muridnya, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianatinya. Sungguh suatu tragedi dalam kehidupan. Demikianlah berita Injil Matius. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pengkhianatan yang mengerikan. Saudaraku yang terkasih, kisah Yudas Iskariot adalah kisah suatu pengkhianatan yang mengerikan. Seorang murid yang sudah 3 tahun bersama, namun akhirnya berkhianat dengan imbalan 30 uang perak. Yesus Kristus dijual dengan nilai yang sangat rendah justru oleh muridnya sendiri. Jumlah uang itu setara dengan harga seorang budak, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci sebagai berikut. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. 1. Bagaimanakah kita menanggapi kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini? 2. Mengapa Yudas Iskariot mengkhianati gurunya? Apakah yang menjadi alasan sehingga ia melakukannya? 3. Berita apakah yang kita peroleh dari kisah pengkhianatan Yudas Iskariot bagi hidup kita saat ini? Saudaraku yang terkasih, mengapa Yudas Iskariot berkhianat? Apakah alasan yang sebenarnya sehingga Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus? William Barclay menyatakan bahwa ada beberapa kemungkinan alasan mengapa Yudas Iskariot berkhianat. Pertama, mungkin Yudas Iskariot berkhianat disebabkan oleh keserakahan. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot seorang bendahara yang curang. Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kitab Injil memberitakan bahwa Yudas Iskariot memberikan tawaran kepada imam-imam kepala dan meminta imbalan untuk menyerahkan Yesus Kristus, seperti dinyatakan dalam Injil Matius demikian. "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudaraku yang terkasih, dan bila alasan ini benar, sungguh suatu contoh hal yang mengerikan terjadi dalam sejarah akibat dari cinta uang. Alasan yang kedua, mungkin Yudas Iskariot berkhianat alasannya ialah kebencian yang dalam didasarkan atas kekecewaan total. Saudaraku yang terkasih, orang Yahudi punya impian datangnya seorang pemimpin. Yudas Iskariot adalah salah satu dari mereka yang mengharapkan Yesus Kristus yang memiliki kuasa ilahi tampil sebagai pemimpin nasional untuk mengusir orang-orang Romawi dari Palestina.
Namun Yudas Iskariot melihat Yesus Kristus tidak memenuhi harapannya. Karena itu ia menjadi kecewa dan berubah membencinya sehingga menghendaki kematiannya. Saudaraku yang terkasih, dari kedua alasan tersebut di atas, timbul pertanyaan bagi kita. Apabila memang benar Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus karena uang, mengapa ia mengembalikan uang yang sudah ia terima? Dan apabila Yudas Iskariot berkhianat karena kebenciannya, mengapa ia merasa menyesal ketika mengetahui Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati? Bahkan karena saking menyesalnya telah mengakibatkan Yesus Kristus dihukum mati, Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Demikianlah berita Injil Matius. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudaraku yang terkasih, ketiga, ada kemungkinan alasan yang lain mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus, yaitu sebenarnya ia tidak bermaksud agar Yesus Kristus mati. Yudas Iskariot melihat sosok Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin yang berkuasa dan punya karisma ilahi. Ia berharap besar kepada gurunya, namun menurutnya Yesus Kristus melaju amat lamban. Kemudian Yudas Iskariot berpikir bahwa Yesus Kristus harus dipaksa supaya bertindak. Jadi ia mungkin mengkhianati Yesus Kristus dengan tujuan memaksanya untuk bertindak. Menurut Yudas Iskariot, ketika Yesus Kristus berada dalam situasi terdesak, pasti ia akan bertindak menggunakan kuasanya. Akhirnya dapat kita simpulkan, dari ketiga alasan tersebut di atas, pandangan yang ketiga yang paling cocok dengan semua fakta yang ada. Pandangan ini juga dapat menjelaskan mengapa Yudas Iskariot melakukan tindakan bunuh diri ketika rencananya meleset. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah menurut pandangan Anda? Bagaimanapun kita memandangnya, tragedi Yudas Iskariot ialah bahwa ia telah menolak Yesus Kristus seperti adanya dan berusaha untuk membuatnya seperti yang ia inginkan. Bukan Yesus Kristus yang harus kita ubah, melainkan kitalah yang harus diubahkan oleh Dia. Kita tidak pernah dapat memakainya untuk tujuan kita sendiri, melainkan kita harus menaklukkan diri supaya dipakai dalam karyanya. Tragedi Yudas Iskariot ialah tragedi seseorang yang berpikir bahwa ia tahu lebih baik daripada Allah. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah kita bisa belajar dari kisah Yudas Iskariot ini? Hakikat dosa adalah keangkuhan. Inti dosa adalah tidak mau bergantung. Hati dosa adalah keinginan untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, bukan apa yang Allah inginkan. Saudaraku yang terkasih, kita bisa saja merasa jijik terhadap Yudas Iskariot. Tetapi marilah kita memikirkan kembali, ketika ketamakan, iri hati, ambisi, keinginan dominan untuk hidup dengan cara kita sendiri, itulah hal-hal yang masih bisa membuat kita dan orang-orang pada masa kini mengkhianati Yesus Kristus seperti yang pernah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Lalu, berbedakah kita dengan Yudas Iskariot? Amin.